Maimun bin Mahran, seorang yang soleh ini luar biasa. Di saat itu masih berlaku perbudakan. Mohon maaf, perbudakan ini sudah ada sebelum Islam. Setelah adanya Islam dihilangkan pelan-pelan. Jadi di awal-awal Islam masih ada yang mempunyai budak. Jadi budak ini sosok manusia, cuma hukumnya seperti harta. Karena kalau tuannya meninggal dunia, budak ini menjadi harta warisan, dibagi-bagi seperti harta. Walhasil sosoknya manusia, hukumnya seperti harta. Nah, jadi seorang budak ini, jadi kalau seseorang punya budak lebih leluasa, beda dengan pembantu. Pembantu itu orang merdeka yang dipekerjakan. Tapi kalau budak murni hak milik tuannya. Istilahnya kalau dibunuh pun tidak ada masalah. Nah, hak miliknya dijual terserah. Ya. Jadi Maimun bin Mahran, seorang juragan yang kaya raya. Waktu jam makan, di meja makan selalu hidangan sudah siap sebelum beliau duduk. Tapi suatu saat beliau sempat duduk lebih dahulu sebelum hidangan disiapkan. Maka beliau menunggu di meja makan. Seorang budak gemetar karena biasanya sang budak ini menyiapkan hidangan sebelum ada tuannya. Ini tuannya sudah duduk. Makin gemetar, rasa salah tingkah dan rasa takut selalu membayanginya. Dan waktu itu hidangan yang dihidangkan adalah makanan yang berkuah. Kalau di tempat kita semacam gulai kambing, ya, gulai kambing dan semisalnya. Maka sang budak ini membawa gulai kambing, penuh hati-hati karena tuannya ada di hadapannya. Tapi apalah daya, dengan penuh hati-hati, rasa takut, justru malah membuat salah tingkah, kakinya tersandung. Kakinya tersandung, maka tidak tertolong lagi. Kuah gulai yang berada di mangkok besar ini langsung terlempar di atas meja dan mengenai tuannya, Maimun bin Mahran. Terkena kuah yang sangat panas, maka Maimun bin Mahran pun langsung segera berdiri. Emosi, mukanya merah, rasa marah sudah memuncak. Sang budak pasrah, sudah habis riwayatku ini, ya. Dibunuh pun tidak ada masalah. Tapi sang budak ini luar biasa. Dia masih berharap, dia berusaha untuk mengingatkan tuannya, semacam nasihat. Ya, tapi karena kepada Tuhan, ya istilahnya mengingatkan saja. Afwan ya sayyidi, maafkan wahai Tuanku. Ya. I'mal qaulallahi ta'ala wal kadhiminal ghaidha. Wahai Tuanku, mohon Anda mengamalkan firman Allah, wal kadhiminal ghaidha, surah Al-Imran ayat ke-134, ya. Ayat terakhir dari awal surah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i baru wal kadhiminal ghaidha. Nah, kebetulan ayat sebelumnya ini sudah kita terangkan bulan lalu. Nah, sekarang wal kadhiminal ghaidha, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al ghaidha, ya, rasa emosi, rasa marah yang sedang memuncak. Wahai Tuanku, amalkan ayat ini. Ternyata luar biasa. Sosok ulama salafus saleh Maimun bin Mahran, posisi sedang emosi, posisi berdiri, tinggal meluapkan emosinya saja. Tapi luar biasa, beliau mendengarkan nasihat, tidak melihat
dari siapa yang menasehati. Ingat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Kalau ucapannya baik, apalagi dari Al-Quran, dari hadis, dari kalam ulama-ulama soleh yang ahli ilmu dan ahli ibadah, maka ambillah. Jangan kau lihat orang yang berbicara, sekalipun lebih muda darimu, sekalipun lebih rendah, lebih hina darimu, tapi kalau yang diucapkan baik, ambil. Seperti yang dilakukan oleh Maimun bin Mahran. Ucapan yang baik, sekalipun dari orang yang rendah, seorang budak, tapi tetap diambil karena sedang emosi, mengamalkan ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dengan sekejap tiba-tiba wajah yang tadinya memerah tiba-tiba pelan-pelan reda, merahnya hilang, kembali normal, emosinya sudah hilang. Dan dia pun bilang kepada sang budak, na'am qad kadhamtu ghaidhi. Ya, wahai budakku, aku sudah menekan amarahku, aku sudah melawan emosiku, sudah hilang emosinya. Ternyata sang budaknya pintar. Ikmal al-ayah allati ba'daha. Wahai tuanku, kalau bisa Anda amalkan ayat selanjutnya. Maimun bin Mahran mengingat-ingat ayat. Apa selanjutnya ayat ini? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya siapa yang berbuat salah dalam kasus ini? Nah, tentunya yang berbuat salah adalah seorang budak. Akhirnya Maimun bin Mahran faham, kalau aku memaafkan orang yang salah, berarti sekarang juga aku harus mampu memaafkan kesalahan budakku ini. Akhirnya demi mengamalkan firman Allah, Maimun bin Mahran seorang juragan dengan lapang dada memaafkan kesalahan budaknya. Na'am qad afautu anki, sekarang engkau aku maafkan. Ternyata sang budak tidak berhenti di situ. Ya sayyidi, ikmal al-ayah allati ba'daha. Kalau bisa amalkan ayat selanjutnya, tinggal satu kalimat lagi. Maimun bin Mahran berpikir, apa kelanjutan ayat ini? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam kasus ini, bagaimana supaya aku tergolong minal muhsinin, tergolong orang yang berbuat baik? Maka Maimun bin Mahran berpikir, yang berbuat kesalahan adalah seorang budak. Kalau aku ingin berbuat baik kepadanya, maka aku harus memerdekakannya. Maka di saat itu juga Maimun bin Mahran ingin mengamalkan ayat ini, ingin menjadi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka di saat itu juga langsung, na'am qad atattuki liwajhillah, wahai budakku, sekarang juga engkau aku merdekakan karena Allah. Bayangkan, ini bisa masuk juga keistimewaan Al-Quran. Budaknya ini sangat paham Al-Quran, berani mengingatkan dengan ayat Al-Quran. Dan dengan barokah Al-Quran ini, sang budak bisa termerdekakan. Dan seorang Maimun bin Mahran yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW selalu berusaha memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepadanya. Luar biasa, di saat emosi dia mampu menahan emosinya. Inilah bedanya orang yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu.
Ya, kalau orang yang tidak punya ilmu langsung meluapkan emosinya dengan melakukan hal-hal yang menyakitkan, bahkan ucapan yang menyakitkan orang yang berbuat salah. Tapi kalau orang yang punya ilmu mampu menahannya. Ilmu inilah yang menahan supaya tidak bersikap dengan sikap yang tidak diridhai oleh Allah. Mampu ditahan emosinya. Bahkan di saat itu juga mampu memaafkannya. Bahkan sampai yang lebih dari itu, seorang budak yang membuat kesalahan yang sangat fatal dimerdekakan saat itu pula. Luar biasa. Sifat-sifat inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.